Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat para penjahit. Kali ini kita akan membahas cara mengatasi lubang baut pada pelatuk yang sudah dol atau rusak. Sekedar berbagi pengalaman saja ya teman-teman ya. Kalau mesin jahit ini usianya sudah lebih dari 30 tahun karena mesin jahit ini sudah dimiliki oleh orang tua saya sejak saya belum dilahirkan. Di usianya sudah lebih dari 30 tahun sehingga karena usianya sudah lumayan tua dan juga sudah sering digunakan, maka mesin jahit ini mengalami kerusakan di bagian lubang baut pada pelatuk ya teman-teman ya. Nah, pada bagian pelatuk ini, pada lubang bagian pelatuk ini saya bawa ke tukang servis mesin jahit, namun pihak tukang servis tidak bisa untuk membetulkannya karena memang bukan suku cadangnya ya, ataupun spare partnya itu bagian yang menempel di bagian batangan mesin jahit, dan menyarankan untuk dibawa ke tukang bubut, dan pihak tukang bubut tidak bisa ya, tidak sanggup untuk mengerjakannya karena bagian lubang bautnya itu terlalu tipis sehingga tidak bisa dibubut. Nah, karena mengalami kerusakan di bagian ini, jadi pelatuknya itu tidak sempurna naik turunnya teman-teman ya, sehingga menghasilkan jahitannya itu tidak bagus, bahkan ketika dipakai bunyinya keras ya teman-teman ya, kasar seperti itu. Saya akal-akali sendiri, saya coba betulkan sendiri, dan alhamdulillah dengan cara yang saya gunakan ini bisa dipakai sampai sekarang ya teman-teman ya. Jadi kerusakan ini sudah cukup lama teman-teman ya, sudah cukup lama sekali. Kalau seandainya tidak saya gunakan cara ini, mungkin sudah menjadi barang rongsok mesin jahit ini ya teman-teman ya, karena saya gunakan dengan cara ini dan akhirnya bisa kepake sampai sekarang. Ya, kita siapkan kain yang tebal ya teman-teman ya. Siapkan kain yang tebal, kita potong kecil saja ya teman-teman ya, jangan besar, cukup kecil ya, karena lubangnya juga sangat kecil. Kita potong kecil, kita potong dulu ya. Kalau masih besar kita potong lagi supaya kecil. Tuh, kenapa dibikinnya kecil? Karena lubang baut yang ada di pelatuknya itu ya, itu kecil sehingga kita potong kecil. Nah, saya contohkan seperti ini supaya kita tempelkan ya, kita masukkan bautnya itu hanya menutupi bagian gigi baut ya teman-teman ya, contoh seperti ini ya, kita tempelkan bautnya nih. Iya, itu hanya menutupi gigi, melainkan tidak menutupi penuh, hanya menutupi bagian yang bergiginya saja. Jadi kita bikin kecil, kemudian kita tempelkan ya di lubang. Ibarat di sini berlubang nih teman-teman ya. Kita tempelkan seperti ini. Kemudian kita masukkan pelatuknya seperti ini ya. Kita tempelkan ke kain teman-teman. Kemudian kita masukkan bautnya dan kita putar. Itu memang tidak gampang untuk memasukkan seperti itu ya teman-teman ya, karena butuh kesabaran, butuh ketelitian ya. Terkadang sudah masuk namun tidak bisa naik turun. Nah, akibatnya nih, kalau seandainya kita tidak jeli ya, tidak hati-hati atau tidak pas dalam masukannya, akibatnya naik turunnya susah. Jadi cukup kita seperti ini saja. Nah, kalau seandainya iya seperti ini saja teman-teman, kalau seandainya besar kainnya itu akan menempel di bagian ini dan akhirnya ininya seret ya teman-teman ya. Ketika naik turunnya itu seret, tidak lancar. Jadi kita bikin kecil aja supaya hanya menutup bagian giginya saja ya teman-teman ya.
hanya gigi pada bautnya saja. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Kita masukkan di sini. Mohon maaf sebelumnya tidak saya lepas ya, karena kalau dilepas itu ketika masangnya saya rada-rada susah gitu masang kembalinya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Butuh kesabaran daripada tidak terpakai teman-teman ya, lebih baik gunakan cara seperti ini. Mungkin tidak banyak dengan yang mengalami kasus seperti ini karena memang ini jarang sekali, hanya mesin-mesin yang tua saja. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.